Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Kairanisa. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang berpikir kritis dan revolusi industri. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun informasi secara logis yang esensial dalam pengambilan keputusan. Sedangkan revolusi industri itu periode perubahan besar dalam cara produksi yang dimulai pada akhir abad ke-18 dengan dampak yang terus berkembang hingga saat ini termasuk dalam dunia teknologi. Di sini ada revolusi industri secara singkat. Revolusi industri pertama atau yang disebut mekanisasi untuk penggunaan mesin uap dalam produksi. Lalu revolusi industri yang kedua atau yang disebut elektrifikasi untuk penggunaan listrik untuk produksi massal dan jalur perakitan. Revolusi industri yang ketiga atau disebut digitalisasi yaitu untuk otomatisasi dengan komputer dan elektronik. Lalu yang terakhir ada revolusi industri 4 atau konektivitas atau AI untuk penggunaan teknologi digital, Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan AI dan big data dalam segala aspek produksi. Pentingnya berpikir kritis dalam revolusi industri 4. Yang pertama, mengelola informasi. Mengelola informasi ini mampu memilah dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, terutama dalam era digital yang penuh dengan data. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Ini menerapkan berpikir kritis untuk menginterpretasi data dan mengambil keputusan yang tepat dalam bisnis dan teknologi. Yang ketiga, pemecahan masalah kompleks, yaitu menyelesaikan masalah yang semakin rumit dengan bantuan teknologi canggih seperti AI dan machine learning. Lalu di sini ada penerapan berpikir kritis dalam dunia informatika. Yang pertama ada analisis data. Analisis data untuk memeriksa validitas dan reliabilitas data sebelum membuat kesimpulan. Yang kedua ada keamanan informasi untuk mempertimbangkan etika dan privasi dalam pengembangan dan penerapan teknologi. Yang terakhir ada pengembangan sistem, yaitu untuk berpikir kritis dalam merancang dan mengembangkan sistem yang efisien dan efektif. Lalu di sini ada jenis-jenis teknologi dalam revolusi industri 4. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT, yang kedua ada Big Data, yang ketiga ada Augmented Reality, yang keempat ada Additive Manufacturing, yang kelima ada Cloud Computing, lalu ada Artificial Intelligence, lalu ada Cyber Security, System Integration, dan yang terakhir Simulation. Nah, di sini kemampuan yang harus dimiliki di era revolusi industri. Anda perlu mempelajari keterampilan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi kesadaran global, literasi media, dan teknologi serta keaksaraan visual untuk menghadapi era revolusi industri 4. Anda juga harus memiliki keterampilan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi yang efektif, mampu bekerja dalam tim, dan berkat kolaborasi memiliki jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab dan memiliki nilai etis. Karakteristik berpikir kritis ada watak, kriteria, argumen, pertimbangan atau pemikiran, sudut pandang, dan prosedur penerapan kriteria. Lalu di sini juga ada definisi revolusi industri. Itu ada identifikasi masalah, mengumpulkan data, pendapat, dan argumen. Ketiga ada menganalisis dan mengevaluasi data. Lalu ada keempat ada identifikasi asumsi. Yang kelima tetapkan signifikansi. Yang keenam ada mengambil keputusan dan mencapai kesimpulan. Yang ketujuh penyampaian keputusan. Nah, untuk mempermudah kita dalam menemukan pokok pikiran, kita harus menemukan inti dan makna dari suatu teks. Kita dapat menuliskan setiap pokok pikiran dari kajian menggunakan rumusan adik Simba yang terdiri dari atas kata tanya, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini juga ada contoh rumusannya, rumus adik Simba untuk menemukan pokok pikiran. Sekian penjelasan dari materi yang saya buat. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.